Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul umat pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini atau malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan bab yang ke-27 ini, yaitu bab tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tak ganti dulu masuk. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajam wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Shadaqallahul azim. La tamuddanna, jangan sekali-kali engkau memanjangkan, ya, atau menunjukkan, ainaika, kedua mata engkau. Maksudnya jangan engkau menunjukkan perhatian dan memandangnya lebih lama, ya, atau berangan-angan, ya. Jangan sekali-kali engkau wahai Nabi Muhammad menunjukkan pandanganmu ilama, pada sesuatu mata'na, yang kami telah berikan nikmat, bihi, dengan sesuatu itu, azwajan, kepada beberapa golongan, minhum, dari orang-orang kafir. Jadi maksudnya adalah jangan engkau
menunjukkan pandanganmu sehingga engkau memperhatikan apa yang telah kami berikan kenikmatan itu kepada golongan-golongan orang-orang kafir, yaitu berupa apa? Berupa kenikmatan dunia, berupa kemegahan hidup di dunia, berupa harta benda yang mereka miliki. Tidak boleh main di situ. Nah, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ya, surat Al-Hijr ayat 88 terkait dengan ayat sebelumnya adalah walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada engkau Muhammad sab'an minal masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Itu berupa surat Al-Fatihah wal Qur'anal azim dan Al-Qur'an yang agung. Allah telah berikan anugerah yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW berupa suratul Fatihah dan Al-Qur'an. Ya. Yang dengan anugerah yang agung tadi itu jangan sekali-kali kemudian beralih pandangan atau beralih perhatian kepada kehidupan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya bahwa kenikmatan yang begitu agung yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam serta Al-Qur'an ini jangan kemudian kita lalaikan ya, kemudian kita beralih menginginkan kehidupan dunia, menginginkan harta benda, bergelimang harta benda yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang kafir. Karena apa? Karena anugerah yang berupa Al-Quran itu adalah anugerah yang akan menyelamatkan ya kita di kehidupan akhirat. Bisa bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan harta benda yang bergelimang, kenikmatan dunia, ya itu hanya sesaat saja. Apalagi kemudian harta benda itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, apalah artinya harta benda yang banyak, ya kenikmatan dunia yang bergelimang, yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, yang itu hanya sifatnya sementara dibandingkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman dan Islam serta Al-Quran. Kehidupan dunia kan hanya sesaat. Nikmat dunia itu hanya sekejap. Orang boleh mengatakan bahwa makan yang paling enak itu makan apa misalnya. Apa saja sebutkan makanan itu. Ya, setelah diberikan kepada kita makanan itu, ya kita makan sebanyak 2 piring atau lebih, maka setelah itu menjadi tidak enak lagi. Jadi tidak enak lagi. Jadi ternyata hanya 2 piring saja. Dan nantinya juga akan apa? Kalau kebanyakan makan gitu, makan makanan enak juga akan berdampak pada kesehatan. Itu dunia. Jadi ada dampaknya ternyata. Makan enak, makan kebanyakan, itu akan berdampak kepada kesehatan. Tapi kenikmatan di akhirat itu berupa surga, maka tidak ada dampak sama sekali. Ya. Kalau makan dunia minimal itu kan terbuang ya kotoran itu. Jadinya kotoran itu. Makan enak, yang minimal itu jadi kotoran gitu. Dan kalau kemudian tidak bisa dijaga makanannya akan menimbulkan penyakit. Tapi di akhirat di surga makan apapun juga tidak ada dampak sama sekali.
tidak ada keringat, tidak ada kotoran, makan sepuasnya, dan tidak akan ada rasa enak atau bosan, ya, atau enak gitu ya, minimal tidak ada di akhirat. Nah, ya. Bahkan Allah katakan, ya, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbilan walahum adzabun. Sungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka diberikan dunia seisinya, dunia seisinya diberikan kepadanya, bahkan semisalnya lagi, berarti berupa dunia seisinya 2 kali lipat diberikan semuanya. Kemudian semua itu ditukarkan kepada, ya, keselamatan di akhirat, ya, supaya selamat di akhirat, ya, itu ma tuqub bila minhu, tidak diterima. Allah tidak butuh itu, ya. Bahwa dikatakan kehidupan dunia itu di Al-Qur'an itu disebut sebagai samanan qalil, sebagai harga yang remeh-temeh. Itu sebutan Al-Qur'an kepada dunia. Samanan qalil, harga yang remeh-temeh. Kenapa? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala seluruh kehidupan, ya, sementara bumi seisinya itu hanya satu titik dari semesta alam. Maka di sisi Allah bumi seisinya itu remeh-temeh. Karena ya setitik itulah, bahkan kalau dilihat semesta alam itu titik saja nggak nampak gitu. Saking apa? Saking besarnya semesta alam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini berada di dalam titik itu. Yang titik itu tidak nampak di semesta alam. Kita ada di titik itu. Kita kejar kehidupan dunia sampai siang malam, ya. Sampai lupa ibadah, sampai lupa Al-Quran. Ya. Berarti kita mengalihkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jaminan kita selamat di akhirat yang selama-lamanya dengan kehidupan sesaat tadi yang remeh-temeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ini dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man utiyal Qur'ana, ya, faro'ah anna ahadan utiya minad dunya afdal mimma utiya faqad saghara 'aziman wa 'azzama saghiran, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diberikan Al-Qur'an kepadanya, apa? Al-Fatihah. Itu minimal kita diberikan Al-Quran, Al-Fatihah. Atau kemudian hafalan-hafalan Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa Al-Quran. Atau diberikan waktu, kita diberikan kesenangan kita membaca Al-Quran. Itu adalah anugerah. Kemudian, dia memandang orang lain. Yang Allah berikan kepadanya dunia. Berupa apa? Ya, berupa harta benda, berupa kelimpahan nikmat begitu, ya. Ya, ini punya itu. Akhirnya yang orang diberikan Al-Quran tadi itu mikir gitu, udah enak banget ya jadi dia gitu ya. Bisa punya harta banyak, bisa punya ini punya itu. Aku kok begini-begini saja. Akhirnya dia apa? Dia memandang bahwa apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa tadi itu kesenangan membaca Al-Quran, berupa keintiman dengan Al-Quran. Kemudian dia pikir bahwa yang Allah berikan kepada orang lain berupa harta tadi itu lebih utama, maka kata Rasulullah SAW, sungguh dia telah mengecilkan, yang agung dan mengagungkan yang kecil, membesarkan yang kecil
dan mengecilkan yang besar. Artinya apa? Yang Allah anugerahkan kepadanya dianggap kecil, sementara dia menginginkan yang diberikan Allah kepada orang lain berupa harta benda yang di sisi Allah adalah remeh tadi. Ini juga menjadi ya nasihat untuk kita semua ya. Ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita juga ambil pelajaran di sini. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau bersedih hati atas mereka orang-orang kafir yang tidak mengindahkan engkau wahai Nabi Muhammad, ya, yang mereka acuh kepada engkau, bahkan memusuhi, bukan hanya acuh tapi memusuhi, ya. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan ya bahwa seluruh manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dunia akhirat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya dan seluruh manusia. Karena saking cintanya itu beliau bersedih ketika orang tidak mau mengikuti dakwahnya, orang kemudian mengagresifnya, bahkan memusuhinya. Bukan karena beliau sedih dimusuhi, bukan karena beliau sedih diacuhkan, tapi beliau memikirkan nasib dia itu nanti di akhirat. Jadi Rasulullah itu memikirkan umatnya itu sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa orang memperhatikan dirinya itu lebih besar Rasulullah SAW memperhatikan umat. Umat memperhatikan dirinya sendiri dibandingkan Rasulullah memperhatikan umatnya, itu lebih besar perhatian Rasulullah terhadap umatnya. Ya, anak udah bosan nih. Sholat tuh Maaf ini ada selingan. Ya. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Ya. Itu siapa? Ya, azan, azan ini apa? Sama. Ya, duduk sini ya, duduk sini. Sama ini sama kita ini, duduk sama kita, duduk sama kita, duduk sini, ya. Kakek. Hehehe. Ya, di rumah, di rumah. Ah, mau sholat. Ya udah deh. Ini kalau HP-nya diambil nggak bisa, nggak bisa. Pakai papernya apa ini, Pak? Adik bawa pulang, bawa pulang. Yuk. Bawa pulang, bawa pulang, 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 pulang ya. Pulang, tunggu Umi di rumah ya. Tunggu Umi di rumah ya. Ya, ya. Nanti kalau ini diambil nggak bisa, tidak bisa, tidak. Ini udah di sana, di sana, di sana. Gimana? Tapi Hmm.
Kalau tidur. Kita lakukan ini. Tadi, Pak. Baik, kita lanjutkan. Wala tahzan alaihim. Dan jangan engkau bersedih hati atas sikap mereka, atas keingkaran mereka. Wahfid. Nah ini ya, ini catatan dari yang digarisbawahi oleh Imam Nawawi terkait dengan bab 27 ini. Wahfid dan rendahkanlah, rendah hatilah engkau. Wahfid dan rendahkanlah janahaka, kalau artinya adalah sayap engkau, jadi maksudnya berendah hatilah engkau seperti kayak malaikat itu punya sayap. Itu kalau kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya menuntut ilmu agama, itu sayapnya direndahkan gitu. Sayap yang direndahkan itu menghormati. Jadi berendah hatilah engkau, wahai Nabi Muhammad, lil mu'minina, pada orang-orang yang beriman. Ya, jadi kepada orang beriman engkau rendah hati, jangan kasar, mereka ikut dakwah engkau, apapun status sosialnya, jangan diremehkan. Ya, berendah hatilah kepada orang-orang beriman. Maka disebutkan ya dalam ayat Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat-sifat Rasulullah itu. Laqad ja'akum, sungguh datang kepada kalian rasulun. Itu adalah utusan, itu Nabi Muhammad SAW. Rasulun min anfusikum, dari golongan kalian. Ya. Jadi manusia biasa itu Nabi Muhammad, bukan malaikat. Kalau utusannya itu malaikat, repot mengikutinya. Karena utusan itu dia menerjemahkan ya perintah-perintah Allah supaya bisa diikuti oleh manusia. Kalau utusan itu malaikat, maka tidak bisa diikuti oleh malaikat. Ya. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan. Yang ini utusan ini adalah manusia dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang berat rasa olehnya penderitaan kalian. Sifat empatinya sangat besar, sangat tinggi. Pemimpin sejati Rasulullah Muhammad SAW punya empati yang sangat tinggi, yang sangat besar. Harisun 'alaikum, yang sangat menginginkan kalian semua untuk selamat. Rasulullah sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, yang dengan orang-orang beriman itu raufun rahimun, punya sifat yang rauf, sangat penyantun, sangat penyayang, ya, rahimun dan belas asih. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن
كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Min ajli dzalika, oleh sebab itu, ya, sebab dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil, membunuh karena nafsu, ya, karena tidak terima Habil saudaranya itu dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil yang lebih cantik. Jadi kok anaknya Nabi Adam itu kembar-kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kembarannya Qabil itu cantik, kembarannya Habil tidak terlalu cantik. Nah, oleh Nabi Adam, syariatnya adalah dinikahkan secara silang. Jadi tidak dinikahkan kembarannya, tapi dinikahkan silang. Itu syariatnya Nabi Adam. Jadi anak dengan anaknya. Nah, itu syariat Nabi Adam, tidak berlaku di syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa di syariatnya Nabi Adam berlaku menikahkan sesama anak? Ya karena memang yang manusia hanya anaknya Nabi Adam, gitu ya. Hanya anaknya Nabi Adam, selain anaknya Nabi Adam, ya anaknya hewan-hewan itu. Maka Qabil tidak terima, maunya menikah dengan saudara kembarnya yang cantik. Sehingga singkat kata akhirnya Qabil iri dengki, ya, membunuh saudaranya Habil. Pembunuhan pertama kali di muka bumi adalah pembunuhan anaknya Nabi Adam terhadap saudaranya sendiri. Qabil membunuh Habil. Ya, kata benar, maka kami tetapkan ala Bani Israel, pada kaum Bani Israel, annahu, bahwa sesungguhnya man, siapa saja, qatala yang dia membunuh nafsan, seseorang, membunuh jiwa, manusia, bighairi nafsin, tanpa sebab dia melakukan pembunuhan, jadi membunuh tanpa hak, au fasadin, atau dia berbuat kerusakan fil ardi, atau sebab melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu apa? Yaitu perampokan, zina, ya, dan seterusnya yang merusak bumi, ya. Kalau tidak sebab dia membunuh, atau dia sebab merampok, atau sebab dia itu zina, zina yang ini ya, yang muhson, ya, yang sudah punya apa itu, sudah punya pasangan masih zina gitu ya. Selain sebab itu kok dibunuh, ya, maka fakaan nama, maka sesungguhnya seperti kotala yang dia membunuh annasa, manusia jami'an, secara keseluruhan. Jadi dosanya orang yang membunuh seseorang tanpa hak yang dibenarkan, itu seperti membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena pembunuhan itu terjadi, akhirnya terjadi pembalasan, membalas, itu terjadi saling bunuh-membunuh. Maka tidak diperbolehkan, diharamkan membunuh tanpa ada hak yang dibenarkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azim. Siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak, maka balasannya adalah jahanam selama-lamanya, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah azab yang pedih, azab yang agung, azab yang besar. Ya. Waman ahyaha, waman, dan siapa saja ahyaha, yang dia memelihara kehidupan, ya, tidak membunuh, tidak menyakiti, apa saja yang menyebabkan orang itu mati, itu tidak dilakukan. Membunuh itu bukan berarti apa, ahyaha ini bukan berarti hanya tidak membunuh, termasuk juga tidak menyakiti, tidak memfitnah, tidak meracuni, ya. Karena kalau membunuh itu ada sebab membunuh dengan kasar, ada yang membunuh dengan halus.
Bunuh dengan halus itu disakiti terus itu ya, lama-lama mati. Gitu ya. Disakiti hatinya terus itu membunuh pelan-pelan itu ya. Kalau itu tidak dilakukan ya, dijaga semuanya, maka sungguhnya dia seperti ahyan nasa, dia memelihara kehidupan manusia, menghidupkan manusia atau memelihara kehidupan manusia jami'an secara keseluruhan. Jadi ya, memelihara kehidupan. Walaqad ja'athum, dan sungguh datang kepada mereka kaum Bani Israel rusuluna, utusan-utusan kami, bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas, berupa mukjizat, berupa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, Zabur pada kaum Bani Israel. Summa inna katsiran, kemudian sungguh banyak, minhum di antara mereka, ba'da zalika, setelah itu, setelah datang utusan-utusan Allah kepada mereka dengan keterangan yang nyata, fil ardi, di muka bumi, la musrifuna, mereka sungguh telah melampaui batas. Sudah datang utusan, tetap aja mereka membunuh. Bahkan sampai sekarang ini ya, membunuh tanpa peri kemanusiaan di Palestina, di Gaza. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.